Jenna? At ikaw, malandi ka! Alam mo kung anong kailangan ko? Kailangan ko ng Ang dumi-dumi pa rin. Eto, hindi nakaayos. Lot and Friends na naman, Jai. Shoot ay Tommy. Nasa site ka na? Easy lang! Kaya po. Pamasahe. Para sa tulad ko. Nag-round trip ako pero wala ka. Yayayain ka sa lugar na tayo. Alam mo yun? Yung lips niya, yung lips ko. Ang tinira mo, Dai. Film dengan judul Taiwan tahun 2023 asal Filipina ini mengisahkan tentang seorang wanita yang naksir dengan seorang kondektur bus. Wanita ini sangat tertarik dengan rudal yang ada pada kondektur bus tersebut, tapi ternyata pria tersebut sudah beristri. Akankah wanita tersebut terus mepet demi sebuah rudal? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe, agar kalian selalu dapat update video terbaru. Di awal film, terlihat seorang wanita lagi mojok, padahal si cowok itu udah punya pacar, dan akhirnya ya ketahuan. Alhasil mereka bubaran. Jenna? At ikaw, malandi ka! Huwag mo ko iwan! Sabi mo, ako ang gago! Sementara cewek ini bernama Ella. Dia merasa telah dikhianati oleh pria yang bernama Harold tersebut. Katanya masih jomblo, nyatanya udah punya gandengan. Mulai dari situ Ella benar-benar males sama yang namanya cinta. Semua itu hanyalah omong kosong baginya. Setelah lulus sekolah, Ella menjadi pengusaha warung makan. Karirnya melejit namun tidak mudah. Dia harus mengatur karyawannya untuk bekerja lebih giat lagi demi pelanggan. Di sana dia dibantu oleh sahabatnya yang bernama Max. Dari gayanya sepertinya Max ini wanita jadi-jadian, guys. Namun mereka sangat kompak dan berhasil membangun usaha mereka hingga besar seperti ini. Banyak klien yang suka bekerja sama dengan mereka. Ako na bahala. Ano? Sa ganitong oras, Kuneho? Walang tumapat. Walang swak. If you're not gonna go out, Sana all namamaga. Ang mahal-mahal kaya ng rental dito. hayop ng misis Tan talaga na yun. Siya ang gawing kong Kuneho. Hi. Hi, Mrs. Tan. For my additional requests. Ay, thank you so much, Mrs. Tan. Kailangan natin. Ella memang tidak ingin terlibat lagi dalam hal percintaan. Namun dia masih ingin yang namanya beradu mekanik. Baginya, itu adalah kepuasan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi malam itu sehabis dapat bonus dari klien, dia pergi untuk beradu mekanik bersama salah satu kliennya. Namun sayang, Ella tidak puas karena baru tempur bentar udah lemas. Dia lalu cerita sama Max kalau malam ini adalah salah satu malam yang membosankan baginya. Ayun na ba yun? Never again ang peg? Bona, ang itawag mo sa akin. Paano? I don't know. Hinutom ka ni Kuya. Spill the tea. Sarap parang sex life ko. Ano yun? Hayop lang? Aso? Try doing it in public or semi. Esok paginya Ella bangun kesiangan, padahal hari itu dia dan Max akan ketemuan sama klien penting. Sayangnya lagi jalanan macet dan banyak taksi yang tidak berani mengantarkannya tepat waktu. Jadi mau nggak mau akhirnya Ella naik bis. Di sana dia ketemu sama kernet bis yang bernama Rico. Disinilah terjadi percikan asmara pada Ella. Apalagi kala itu bember belakang Ella terkena rudalnya Rico. Ya, sungguh sangat kampret sekali. Saan ho kayo? Easy lang! Okay lang. Mulai dari situ, Ella merasakan apa yang mungkin ingin ia rasakan. Dia yakin kalau Rico ini berbeda, kuat, dan mantap. Pokoknya Ella ini mulai bertingkah yang aneh-aneh, guys. Max menyadari akan hal tersebut, jadi dia mencoba bertanya pada Ella siapa pria tersebut. Agak terkejut memang, namun Max hanya bisa mendukungnya. Tapi jangan juga sampai salah langkah. Ay, mata-mata pa lang yung lagay na yan. Ay, glowing
I love it! Ikaw nang ikaw ang dikit sa akin. Hindi pa kami nagkahalikan. Ay pinagbibigyan ng tadhana. Ella itu mencoba ingin ketemuan lagi sama Rico. Tapi sayangnya, kala itu bukan Rico yang menjadi kernet, melainkan temannya. Katanya Rico mengambil rute lain, makanya dia tidak ada di bis ini. Sementara Rico sendiri adalah seorang kepala rumah tangga. Iya, jadi Rico tinggal bersama seorang wanita bernama Bing dan anak perempuannya. Tapi mereka itu belum menikah. Sayangnya rumah tangga mereka tidak berjalan mulus. Salah satunya adalah masalah ekonomi yang tak kunjung membaik. Jadi terkadang sepupunya Rico yang bernama Nigel datang ke sana memberikan makanan dan kadang membelikan mainan untuk anak mereka. Naku ba, Insan? Ginusto naman yan ni Mama. Yan mo na. Thank you, Nigel, ah. Pasensya ka na, dire-diretso na ako. Oh. Hingga keesokan harinya Rico ketemu sama Ella di bis. Rico terkejut namun Ella malah tersenyum bahagia. Ella mengatakan kalau dia itu mencari Rico dan ingin kenal lebih dekat dengannya. Tak lama kemudian Rico sangat kaget karena Ella langsung memainkan rudalnya Rico. Bahkan saking nekatnya, Ella mendatangi terminal bis tempat markas Rico. Ya, di sana mereka pun nekat beradu mekanik. Anong ginagawa mo dito? Wala akong mapagmamalaki sa kahit kanino. Nagsasayang ka ng oras, pamasahe. Nag-round trip ako pero wala ka. Yakin ka sa lugar na tayo lang. Morning. Pero Day, Max. Max, kaya nga nag-iingat ako eh. Ikaw lang naman ang may issue eh. Ang tinira mo, Day. Good item. Yung lips niya, yung lips ko. Nag-kissing! Sama yung panty mo sa mga labada mo. Ito na nga. Speaking of... Semenjak itu, Ella makin lengket, bahkan ngajak Rico ketemuan dan nongkrong di salah satu kafe. Rico mempertanyakan apa yang diinginkan Ella darinya. Dia ini hanyalah seorang karnet bis biasa, dia tidak punya apa-apa kalau mereka bersama nanti. Ella dengan sombongnya bilang kalau uang itu bukanlah segalanya. Dia punya banyak uang dan dia tidak ingin menjalin hubungan dengan Rico. Tidak ada perasaan cinta, sedih, ataupun kecewa. Hanya ingin beradu mekanik terus saja. Memang agak lain sih Ella ini, tapi dia serius dengan ucapannya. Mendengar itu Rico jadi agak tenang, karena pada dasarnya dia udah punya keluarga. Dia tidak ingin mengkhianati Bing meskipun selalu kena marah. Seiring waktu berjalan, Rico dan Ella ini terus bersama. Mereka bahkan mungkin tidak sadar kalau terjadi hubungan di antara mereka. Rico? Yeah. Suatu ketika, Rico yang pulang dari kerja langsung disambut Bing sambil marah-marah. Intinya, masalah biaya-biaya yang harus dipenuhi. Bing mengaku kalau dia udah pinjam uang dari Nigel. Tentu aja Rico agak kesal. Kenapa Bing tidak menunggunya dulu? Perdebatan terus terjadi antara mereka. Bahkan, saking kesalnya Bing melontarkan kata-kata pedas pada Rico. Kalau dia tuh suami yang nggak berguna dan nggak bisa diandalkan. Rico yang mendengar itu lantas naik darah sambil memecahkan gelas. Usahan nila yon! Dahil naawa! Ang akin lang, sana hinintay mo ko. Nakilang promissory note na ako sa school ni Cindy. Rico lantas mengirimkan pesan pada Ella dan ngajak ketemuan. Mereka janjian di halte seperti biasanya. Namun sudah menunggu berjam-jam Rico tidak muncul. Hal itu membuat Ella jadi agak kecewa. Ternyata Rico kembali ke rumah karena dia dapat kabar dari Nigel kalau Bing mengalami kecelakaan kecil di rumah. Dia terpeleset dan mengalami pendarahan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Bing mengandung. Hal ini tentu saja membuat Rico jadi kepikiran. Namun Bing tahu kalau mereka tidak akan bisa merawat anak kedua mereka jika lahir nanti. Jadi sebelum itu terjadi, Bing berencana untuk mengeluarkan secara paksa calon anak mereka. Noon siguro, meron. Tayo? Oo. Kung alam mo ba na maagang may magbabago ba?
Sementara itu, Ella mencoba mendatangi tempat kerja Rico. Salah satu temannya mengatakan kalau Rico sedang cuti karena istrinya lagi hamil. Seketika Ella jadi galau dan kesal, dia merasa dihianati oleh Rico. Oh, miss! Nya, buntis. Tesbon. Excited siguro mo kung... Esok harinya Rico datang ke rumah Ella dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Ya, Bing sedang hamil dan dia ingin menjaganya karena kondisinya lemah. Namun Ella terlihat tidak setuju, seolah-olah Rico adalah kekasihnya. Padahal di awal dia sudah pernah bilang kalau salah satu di antara mereka ingin berhenti, mereka bebas melakukannya. Namun nyatanya Ella sendirilah yang malah kepincut sama Ella Rico. kasi ganito eh. Preno na tayo, Rico. Hindi ko na rin alam paano magtitiwala eh. Own up, Rico! Magkaiba kayo. Mas malakas ang loob mo. Buti pa sila. Ya, semenjak itu hubungan mereka hancur dan mereka tidak pernah saling ketemu. Hingga suatu malam ketika Rico pulang, dia tidak sengaja mempergoki Bing sedang beradu mekanik sama Nigel. Dan disinilah fakta mengejutkan terbongkar. Ternyata Nigel dan Bing sudah lama menjalin hubungan. Bahkan, anak yang dikandungnya itu adalah anak Nigel. Ya, tidak ada kata maaf untuk mereka. Pero anong ginawa mo? Inunaan mo ako! Dito pa sa pamamahay ko, sasawa ko! Rico, ikaw na lamang. Papatayin kita! Ano pang silbi? Sorry, hindi lang dito. Dahil masigurado na ako. Rico makin yakin kalau Ella adalah orang yang lebih baik dari Bing. 4 bulan telah berlalu semenjak itu. Ella ketemu sama Harold yang sudah menikah. Ya, hal itu membuat Ella jadi makin galau. Di usianya sekarang, dia belum menemukan jodohnya. Married. Dad of two. Oo nga. It's all in the... Ella malam itu pulang ingin naik Grab, tapi tidak ada yang balas dan tidak ada yang bisa. Lalu dia ketemu sama Rico. Ya, Rico telah mencarinya kemana-mana, sampai akhirnya dia menemukan Ella di sini. Rico meminta maaf atas segalanya. Dia yakin kalau mereka ini ditakdirkan untuk bersama. Bing bukanlah yang terbaik. Ya, pada akhirnya Ella menemukan cinta sejatinya. Itulah cerita film Taiyuan. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Makasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.